Pada tahap ini, sidang pertama, penitera menempatkan diri di tempat sidang dan selanjutnya mempersilahkan majelis hakim memasuki ruang sidang. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Setelah panitera mempersilahkan majelis hakim memasuki ruang sidang, selanjutnya ketua majelis hakim akan membuka sidang. Pada hari ini, Kamis 4 Juli 2024, Pengadilan Agama Tampone yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 5/PDT-G/2024/PA-WTP. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selanjutnya, panitera akan memanggil para pihak ke dalam ruang sidang 1, yaitu Nabila bin Nurdin selaku penggugat dan Rian bin Alimuddin selaku tergugat. Kami panggil para pihak yang berperkara, Nabila bin Nurdin melawan Rian bin Alimuddin untuk memasuki ruang sidang 1. Setelah para pihak memasuki ruang sidang, selanjutnya ketua majelis hakim akan menanyakan identitas para pihak, dimulai dari penggugat dan selanjutnya tergugat. Selamat pagi, saudara penggugat. Selamat pagi, Yang Mulia. Nama saudara siapa? Nabila Nur, Yang Mulia. Umur? 23 tahun, Yang Mulia. Saudara bertempat tinggal di mana? Di Desa Awam, Kecamatan Cina, Yang Mulia. Apakah dalam hal ini persidangan bagi sendiri? Saya diwakili sama kuasa hukum saya, Yang Mulia. Saudara yang wakili? Iya, Yang Mulia. Baik, dapatkah saudara tunjukkan suratnya? Terima kasih. Setelah akan periksa surat kuasa hukum sudah lengkap. Selamat pagi, saudara tergugat. Selamat pagi, Yang Mulia. Dengan nama siapa, saudara? Dengan Yang Mulia. Umur? 21 tahun, Yang Mulia. Di beralamat di mana? Kawan Yang Mulia. Apakah saudara dalam persidangan ini maju sendiri? Betul, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Setelah majelis hakim menanyakan identitas para pihak, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan terhadap kuasa hukum penggugat untuk membacakan surat gugatannya. Selanjutnya kami persilahkan saudara penggugat untuk membacakan surat gugatannya. Baik, Yang Mulia, adapun hal-hal yang menjadi dasar dan alasan diajukannya gugatan ini adalah: yang pertama, bahwa tanah yang berupa kebun yang dijadikan objek sengketa mulanya milik Alimuddin, yang kemudian pada tahun 2021 penggugat diberikan izin untuk menggarap kebun tersebut dengan kesepakatan hasil panen dari kebun dibagi bersama. Yang kedua, bahwa pada tahun 2022 penggugat membeli tanah kebun objek sengketa tersebut berdasarkan dengan surat keterangan jual bertanggal 3 Februari 2022 nomor 01/KJB/BM/3/2022 atas sebidang tanah kebun yang terletak di Desa Awam. Yang ketiga, bahwa setelah pembelian atas sebidang tanah kebun oleh penggugat, semenjak itu pula penggugat menguasai sepenuhnya objek sengketa dan hasil panen dari tanah kebun objek sengketa. Yang keempat, pada tahun 2022 tergugat datang mengancam
dan mengusir penggugat untuk meninggalkan objek sengketa tersebut. Setelah pembacaan surat gugatan oleh pihak penggugat, selanjutnya Ketua Majelis Hakim juga memberikan kesempatan kepada pihak tergugat untuk menanggapi perihal gugatan yang telah dibacakan oleh penggugat. Baik, apakah saudara penggugat masih ada yang ingin disempurnakan? Mungkin itu saya yang mulia. Ya. Baik, kepada saudara tergugat, apakah surat gugatan yang dibacakan sudah dipahami? Begini yang mulia, saya merasa bahwa kebun tersebut adalah adalah warisan dari orang tua saya, dan saya akan tetap mengambil alih tanah tersebut. Gitu yang mulia. Bagaimana dengan pendapat penggugat? Baik yang mulia, kami menentang pernyataan tersebut karena kami merasa proses jual beli tersebut adalah sah. Apa pendapat tergugat atas pendapat dari penggugat? Bahwa begini yang mulia, bahwa jual beli tersebut saya tidak mengetahui apakah itu sah atau tidak. Baik. Kemudian setelah Hakim Majelis merasa cukup dalam menjawab, lalu Hakim Majelis menjelaskan untuk selanjutnya pembuktian. Sebelum acara pembuktian, para pihak dipersilahkan untuk membawa bukti surat dan bukti saksi-saksi untuk didengar keterangannya, dimulai dari pihak penggugat lalu tergugat. Apakah saudara penggugat membawa saksi di persidangan ini? Ada yang mulia. Baik, begitulah. Pada para saksi dari pihak penggugat, atas nama saudari Nur Fadila dan saudari Serena Fitriani, dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Setelah para saksi memasuki ruang sidang, selanjutnya para saksi diperintahkan untuk mengucapkan sumpah sebelum memberikan pernyataan. Baik, para saksi dimohon berdiri. Sebelum memberikan kesaksian, para saksi akan disumpah terlebih dahulu. Baik, para saksi silahkan ikuti apa yang saya ucapkan. Wallahi, demi Allah, saya bersumpah akan mengatakan yang sebenar-benarnya, daripada yang sebenarnya. Baik, silahkan para saksi kembali. Siapa nama dari saksi pertama? Nama saya Nur Fadila. Apa hubungannya dengan penggugat? Hubungan saya dengan penggugat adalah saudara. Siapa nama dari penggugat? Nabila Nur. Apakah saksi pada proses jual beli, apakah saudari Nur Fadila ada di tempat kejadian tersebut? Ya, saya ada dikarenakan saya menemani penggugat. Oh, jadi di sini saudari Nur Fadila melihat secara langsung proses jual beli tanah tersebut. Ya, saya melihat secara langsung yang melihat dan mendengar secara langsung. Tahun berapa? Tahun 2022. Apakah pada saat proses jual beli, apakah sudah dilengkapi dengan surat-suratnya atau tidak? Sudah dilengkapi dengan surat-suratnya. Jadi di sini proses jual belinya sudah sah menurut saksi Nur Fadila. Ya. Bagaimana dengan saksi saudari Fitriani? Apakah sama? Siap yang mulia. Setelah pernyataan dari para saksi dianggap cukup jelas, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan para saksi untuk keluar dari ruang sidang. Baik, karena persaksiannya sudah jelas, para saksi sudah bisa keluar. Terima kasih. Kepada saudara tergugat, apakah saudara tergugat membawa saksi? Tidak ada yang mulia. Baik, pada saudara penggugat, tadi dikatakan oleh saksi bahwa ada surat akta jual beli. Mohon dibawa ke sini.
Baik, setelah kami periksa, betul ini ada jual beli. Setelah sidang pembuktian selesai, selanjutnya Ketua Majelis Hakim membacakan putusan. Berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah penggugat uraikan di atas, bersama ini penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bone, sudilah kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan menurut hukum surat jual beli tertanggal 3 Februari 2022 penggugat sah dan mengikat terhadap objek sengketa. Yang keempat, menyatakan perbuatan tergugat yang menguasai dan tidak mau meninggalkan tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum. 5. Menghukum tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan dan mengembalikan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong, baik dan sempurna tanpa syarat pada penggugat, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat keamanan. 6. Menyatakan secara hukum segala dokumen atau surat-surat yang terbit atas nama tergugat atau orang lain tanpa seizin dan persetujuan penggugat di atas objek sengketa tidak memiliki kekuatan hukum. 7. Menghukum turut tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini. 8. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan adanya perkara ini. Subsidi. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya agar memberikan putusan yang seadil-adilnya. Pada saudara tergugat, saudara punya hak untuk mengajukan upaya hukum banding. Apakah saudara akan mengajukan banding? Tidak, Yang Mulia, saya menerima putusan ini. Baik, sidang Pengadilan Agama Bone yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, perkara nomor 5-PDT-G-2024-PA-WTP. Pada hari ini, Kamis, tanggal 4 Juli 2024, sidang dinyatakan ditutup.